Assalamualaikum gengsku, saya ketemu lagi sama Mamita. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Mamita baik banget. Buat kalian kaum rebahan jangan lupa siapin cemilan sama minuman manis biar notnya makin asik. Sumpah lo Mamita kangen banget sama kalian. Hari ini Mamita mau cerita tentang sebuah kasus pembunuhan yang paling sadis yang pernah terjadi di Jepang, geng. Pada akhir tahun 80-an di Jepang itu terjadi sebuah pembunuhan yang sangat kejam. Di mana korbannya adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang saat itu masih SMA, Re. Ceritanya gadis ini berparas cantik tapi sederhana. Dia tuh polos kayak Mamita gitu loh, Re. Kamu juga nggak? Nah, Furuta ini memiliki seorang teman cowok bernama Hiroshi Miyano yang juga merupakan teman di sekolahnya, Re. Ceritanya Hiroshi Miyano ini jatuh cinta sama si Furuta. Sampai teman-teman si Miyano ini kaget karena biasanya Miyano ini suka sama cewek yang hedon yang gemar party gitu. Sementara Furuta ini adalah seorang gadis yang sangat polos, pinter, dan juga nggak banyak gaya gitu. Teman-temannya sempat tanya, kenapa kamu kok bisa seneng sama anak sederhana kayak gini? Tapi Miyano itu nggak punya alasan, wong ya yang namanya jatuh cinta itu gimana Tore? Sampai akhirnya Miyano menyatakan cinta sama Furuta. Furuta, aku jatuh cinta loh sama kamu. Tapi Furuta itu jawab, Re, maaf ya, aku gak bisa nerima cinta kamu. Aku masih belum minat pacaran. Tahu nggak? Ternyata Miyano itu dendam banget, Re. Miyano itu berpikir, gadis deso kayak gini aja kok ya menolak aku. Padahal selama ini aku tuh nggak pernah ditolak sama cewek-cewek. Malah banyak cewek-cewek yang mau mendekatin aku. Miyano itu mikirnya gitu loh, Re. Paham nggak? Miyano ini di sekolahnya terkenal sebagai tukang bully, Re. Dia juga terkenal memiliki koneksi dengan Yakuza. Serem. Dan Furuta ini adalah seorang gadis yang sangat cerdas dan juga disiplin serta pekerja keras, Re. Pulang sekolah dia masih harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Konon katanya dia ini memiliki adik yang banyak, geng. Jadi semua siswa di SMA itu ceritanya takut sama Miyano dan juga geng Yakuzanya karena takut dicelakai. Jadi semua kemauan Miyano sama geng Yakuzanya itu dipenuhi oleh mereka, gengs. Dan semua teman-teman si Furuta ini heran kok Furuta berani menolak cinta Miyano. Teman-temannya sempat bilang, apa kamu nggak takut kalau nanti dicelakai sama si Miyano? Tapi Furuta ini punya jawaban deh. Jadi dia memang nggak mau pacaran dulu karena belum minat pacaran dan nggak cinta sama si Miyano. Sampai akhirnya hal itu kedengeran oleh Miyano, Re. Wanita nan arek iki nolak aku lah. Wong sing ayu-ayu malah kepingin dadi pacarku kok arek iki nolak aku gitu loh, Re. Dan di malam naas itu si Furuta baru pulang dari kerja paruh waktunya, Re. Kebetulan si Miyano sama satu temennya yang bernama Nobuharu Minato sedang berkeliaran di jalan untuk merampok dan juga memperkaos wanita-wanita lokal. Lalu atas perintah Miyano, si Minato ini menendang sepeda yang dikendarai sama si Furuta sampai akhirnya dia terjatuh ke jalan. Jadi si Miyano ini pura-pura mengantarkan si Furuta pulang. Ayo Furuta aku antar, kasihan banget deh kamu jatuh. Tapi ternyata di tengah jalan dibelokin ke sebuah gudang bekas, Re. Dan di sana Furuta disandra. Dan juga mengalami penyiksaan dari Miyano dan juga kawan-kawannya. Bahkan selama 40 hari si Furuta yang saat itu dinyatakan hilang diperkaos sebanyak 400 kali oleh Miyano dan juga teman-temannya yang lain setelah bergilir. Saat itu si Furuta juga dipaksa untuk beradegan tak senonoh di depan Miyano dan juga teman-temannya. Gak hanya itu saja, dia juga disiksa dengan cara dibakar. Jadi setelah terjadi penyiksaan di gudang itu, Furuta dibawa ke hotel oleh Miyano. Karena takut Furuta ini lari, si Miyano bilang, kamu jangan sampai lari atau lapor polisi ya. Karena aku ini terkoneksi sama Yakuza. Aku ini geng Yakuza. Kalau kamu sampai macem-macem, aku bisa habisin kamu. Si Furuta takut dong, Re. Setelah dibawa ke hotel, si Furuta ini ternyata dibawa ke rumah Minato, Re. Bersama teman-teman Miyano yang lain. Dan teman-teman Miyano yang membawa Furuta ini ternyata juga memiliki rekam jejak pemerkosaan beramai-ramai. Bayangin kalau kamu deket sama orang yang ternyata dia itu punya sisi gelap sing sangat medeni ngono, Rek. Kalian lari nggak bisa lari, kalian lapor polisi nggak bisa lapor polisi, kalian teriak pun kalian udah diancam, Rek, gimana?
Yakuza itu juga mengancam Furuta untuk tidak melaporkan hal ini kepada siapa-siapa karena mereka tahu alamat rumah si Furuta. Kalau sampai lo berani dibilang, gua bakal bunuh semua keluarga lo. Tak lama berselang si Furuta ini akhirnya menelpon orang tuanya karena ketakutan orang tuanya bakal dibantai sama geng Yakuza, Re. Bu, aku sekarang nginep di rumah temenku jadi nggak usah dicari, Bu. Aku ini nggak hilang, aku bakal pulang kok. Furuta dipaksa untuk mengatakan seperti itu, padahal dalam hatinya dia pasti udah pengen pulang, Re. Sementara di rumah Minato, orang tua Minato ini nggak curiga karena si Furuta ini dipaksa untuk mengaku sebagai salah satu kekasih dari geng Yakuza tersebut. Dan juga perlu diketahui kalau si Minato ini juga kasar dan juga berani melawan kedua orang tuanya. Di gudang disiksa, di hotel disiksa, dan di rumah Minato, si Furuta ini juga mendapatkan banyak sekali penyiksaan-penyiksaan sadis yang gak bisa dinalar lagi, Rek. Jadi Furuta ini diperkaos sebanyak 400 kali secara bergilir oleh teman-teman si Miyano dan termasuk Miyanonya juga ya. Dia dipukuli, beberapa organ tubuhnya juga dibakar, dan dia juga digantung di atas plafon dijadikan samsak tinju. Dan tak jarang perutnya juga dihantam barbel yang berat, Rek. Terus saat Furuta bilang lapar, Furuta ini disuruh makan kecoak hidup dan disuruh meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuh Furuta dibakar oleh mereka seperti ditempeli lilin panas, ditempeli korek api, dan lain-lain. Bahkan beberapa bagian tubuh si Furuta ini dimutilasi dengan jarum jahit. Jadi jarumnya itu dimasukkan ke beberapa bagian tubuh si Furuta. Dijeboli gitu loh, Rek, bagian tubuhnya. Paham nggak? Kayak kalian memfilet ayam itu loh. Benda-benda berukuran gede seperti botol juga dimasukkan ke dalam organ intim si Furuta. Fix kejam. Terus ada mukjizat ya, Rek ya. Jadi salah satu geng Yakuza itu ternyata ada yang baik hati. Dia itu melaporkan kejadian ini kepada saudaranya karena benar-benar gak tega sama kondisi Furuta yang saat itu benar-benar disiksa secara mental dan juga fisik. Saudaranya pun menceritakannya kepada polisi dan akhirnya rumah Minato pun digerebek tapi ternyata udah gak ada si Furutanya, Rek. Entah polisi itu dibayar atau gimana ya, tapi polisi itu memang ternyata nggak memeriksa rumah si Minato ini dengan alasan kayaknya ini cuma surat panggilan biasa, nggak mungkin lah ada gadis di rumah itu karena rumahnya kok kayaknya santai-santai aja ya, nggak ada sesuatu yang mencurigakan gitu. Dan akhirnya polisi itu pun dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Ternyata dia pembelot, Rek. Dan Furuta yang saat itu udah nggak tahan mencoba melaporkan hal ini ke polisi, tapi pihak Miyano dan juga geng Yakuzanya mengetahui hal ini sampai akhirnya kakinya si Furuta ini loh, Rek, dibakar dan bagian organ intim belakangnya itu dimasuki botol, Rek. Sehingga terjadilah pendarahan yang sangat hebat. Selama penyiksaan itu para pelaku ini mengira kalau Furuta ini hanya pura-pura kejang, makanya mereka membakar dan membakar lagi tubuh Furuta. Furuta sampai memohon agar lekas dibunuh aja supaya nggak mengalami penderitaan yang seperti ini. Furuta udah nggak tahan, Rek, sama sakitnya. Dan pada saat musim dingin si Furuta ini dipaksa tidur di balkon, Rek. Bayangin dinginnya. Dan saat itu Furuta ini muntah-muntah. Dan terjadilah lagi pemukulan demi pemukulan karena Furuta ini dianggap mengotori karpet. Penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi tubuh Furuta ini berubah, Rek. Wajahnya membengkak, beberapa bagian tubuhnya membusuk dan menimbulkan bau yang gak sedap. Bacin ngono lho, Rek. Dan ngelihat Furuta gak berdaya, mereka itu makin dendam. Ya Allah, cinta ditolak, dendamnya ternyata seperti ini banget ya. Lilin kecil ditaruh di bawah kelopak mata Furuta. Furuta dipukuli, ditendang, ditinju, dijambak. Pokoknya nggak terkondisikan lah. Mereka memaksa Furuta berdiri dan memukuli kaki Furuta dengan tongkat. Bayangin, dia sebenarnya udah nggak kuat berdiri, Rek. Dan pada kondisi separah itu, mereka masih aja memperkaos si Furuta, Rek. Wes gak kuat saja nih, Rek. Dan pada kondisi sekarat, si Miyano itu pura-pura baik sama si Furuta. Bahkan si Miyano ini meminta maaf atas semua kesalahannya dan ingin menjadikan si Furuta ini pacar. Dan saat itu si Miyano menantang Furuta untuk bermain kartu dengannya untuk seru-seruan katanya. Dan hore, si Furuta menang. Tapi ternyata setelah si Furuta menang, Furuta langsung dihabisi sama Miyano dan juga gengnya. Furuta dibunuh.
dan jenazahnya ditaruh di dalam drum yang berisi 208 liter semen rek. Bayangno. Medeni megelno. Bayangno rek, sadise ya opo. Pembunuhan ini dianggap sebagai salah satu pembunuhan tersadis di Jepang bahkan di dunia. Dan saat ini si Miyano dan juga kawan-kawannya sudah mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukannya. Nggak boleh dicontoh ya. Kalau cinta kalian ditolak, ya udah cari yang lain aja yang mau mencintai kalian dengan tulus. Untuk para orang tua, jagalah putra-putri kalian ya. Buat kalian yang suka sama cerita ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe serta share video-video Story Gang Mamita. Mamita sayang nih sama kalian. Salam Mamita, salam Story Gang.